Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan materi mengenai teks prosedur. Di awal tadi Bapak sudah memberikan contoh kepada kalian. Saya harap kalian membacanya ya. Nah, di awal tadi Bapak sudah memberikan contoh yaitu sebuah teks prosedur. Nah, kalian tahu teks prosedur itu apa? Pengertian teks prosedur yaitu tahap-tahap ataupun melakukan sesuatu, baik itu berupa kegiatan untuk melakukan suatu hal. Nah, jadi teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal, langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan teks prosedur. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya untuk memperoleh hasil akhir. Kemudian ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seorang untuk melakukan sesuatu hal. Nah, contohnya, tolong matikan keran itu. Jangan membuat ribut anak-anak. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif merupakan kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objek, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Contoh, ibu menyiram bunga itu. Bapak membungkus rokok itu. Rani melempar Dani menggunakan batu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menguraikan kegiatan, kata penghubung yang menyatakan waktu, kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan keterangan waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, ini gunanya untuk menambah atau memberi keterangan pada kata lain. Contohnya, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Intan menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Kemudian struktur teks prosedur. Yang pertama, judul. Nah, judul ini terletak di awal teks. Seperti yang tadi saya contohkan pada teks prosedur di awal, cara membuat mie rebus atau mie instan. Nah, itu merupakan judul dari teks prosedur. Yang kedua, bahan dan alat. Nah, bahan dan alat ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Seperti tadi yang saya contohkan, bahan ada air 400 cc, kemudian mie instan. Alat ada kompor, panci, sendok, dan mangkok. Yang ketiga, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Nah, namanya juga teks prosedur. Harus sesuai dengan prosedurnya. Harus urut dengan langkah-langkahnya untuk memperoleh hasil yang maksimal atau yang diinginkan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, penutup. Nah, penutup ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Seperti tadi yang saya contohkan di awal, selamat menikmati mie rebus kesukaan Anda. Nah, itu merupakan penutup dari sebuah teks prosedur. Nah, itu merupakan materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini mengenai teks prosedur. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.